Konser Guyon Waton di Pasar Kemis gagal total. Penonton ngamuk hingga bakar. Gelaran konser festival musik koplo di area lapangan sepak bola Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten yang gagal dilangsungkan berakhir ricuh. Penonton yang sudah membayar tiket konser dan berkumpul di lapangan merasa kecewa karena hingga melewati jam konser yang dijadwalkan, sang artis tak kunjung tampil. Beberapa penonton pun mengamuk, bahkan melampiaskan emosi mereka dengan membakar panggung dan merusak peralatan band. Bang. Saya dari jam 3. Dari jam 3 sore? Ya, saya sangat kecewa di sana. Itu kenapa Bang? Saya tadi dapat info dari pihak Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Banyak, Dit. Sejumlah penonton yang tertangkap mata melakukan perusakan dan pembakaran telah diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Yang pastinya dari pihak penyelenggara akan kami panggil karena itu terkait dengan kewajiban penyelenggara kepada konsumen, khususnya kepada penonton yang sudah membeli tiket tidak hadir, dan ini kami akan verifikasi kepada penyelenggara ya. Penyelenggara akan kami verifikasi. Panitia penyelenggara konser diduga kabur tanpa pertanggungjawaban. Bahkan akun media sosial tempat mereka menjual tiket pun sudah tidak dapat ditemukan. Penonton meminta polisi bisa membantu menyelesaikan kasus ini sampai uang tiket mereka kisaran Rp135.000 sampai Rp250.000 itu dikembalikan oleh panitia. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo sahabat RTV, selamat malam, berjumpa lagi dengan CSI, catatan seputar investigasi. Di AKP ini ada informasi apa saja untuk sahabat RTV hari ini? Baik Pram dan sahabat RTV, selain informasi gagalnya konser berujung kericuhan tadi, kami juga ada informasi terkait seorang kakek yang tewas di tangan adiknya gara-gara ganti rugi masalah pohon. Ya, bersama saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Ini Regama. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, dua kelompok remaja terlibat tawuran di permukiman padat penduduk di Jalan Warakas, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibat tawuran tersebut, sejumlah rumah dan kendaraan roda 2 milik warga mengalami kerusakan. Rekaman video amatir ini memperlihatkan dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di gang sempit permukiman padat penduduk di Jalan Warakas, Gang 26, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para remaja ini mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan petasan untuk menyerang lawannya. Akibat tawuran tersebut, sejumlah kendaraan roda 2 dan rumah warga yang berada di lokasi mengalami kerusakan. Tawuran ini membuat warga setempat resah dan takut terkena sasaran. Sementara warga belum mengetahui pemicu dari tawuran tersebut. Polisi pun mendatangi lokasi kejadian dan masih terus memburu para pelaku tawuran. Tahu-tahunya mereka dari sana itu udah datang, mainnya petasan dulu Pak. Gaduh-gaduh, nah barulah kumpul. Dari mana gitu petasan itu kita juga nggak tahu. Di gang kecil ini Pak? Iya. Resah nggak tuh Pak kalau gitu Pak? Luar biasa Pak. Makanya kan kita juga kayak kita pengurus juga tewas Pak. Jadi pas kita ini jadi yang di sini yang kerusakan ini kayak medding, kaca-kaca ini kan itu CCTV juga dirusak. CCTV juga rusak. Jadi kita sudah koordinasi dan menanyakan anak-anak yang ada di sini, remaja-remaja di sini bahwa intinya mereka diserang. Sampai saat ini belum diketahui dari kelompok mana dan penyebabnya apa, ya belum tahu. Yang jelas mereka datang ke sini, masuk ke sini dengan membawa sajam, kemudian membabi buta, melakukan penyerangan, melakukan perusakan fasilitas yang ada. Pihak kepolisian berencana akan bekerja sama dengan perangkat RT dan RW setempat untuk memberlakukan jam malam dan membatasi orang luar masuk ke dalam permukiman warga. Selain itu, Polsek Tanjung Priok juga akan meningkatkan patroli rutin untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Dari Jakarta, Aprianto untuk CSI, RTV.
Ya sahabat, tingkatkan selalu kewaspadaan Anda khususnya saat memarkirkan kendaraan karena di Depok, Jawa Barat, 1 unit sepeda motor raib dibawa kabur pencuri. Kuat dugaan pelaku merupakan sepasang kekasih. Aksi mereka pun terekam kamera CCTV. Dua orang yang diduga sepasang kekasih terekam kamera CCTV saat mencuri sepeda motor di kawasan Rawageni, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Seorang pria berperan sebagai eksekutor, sementara seorang perempuan menunggu di atas motor sambil mengamati situasi. Pelaku pria kemudian masuk ke dalam parkiran masjid dan langsung menggasak sepeda motor milik seorang imam yang sedang memimpin sholat subuh. Usai mencuri, kedua pelaku langsung tancap gas. Keluar dari ruangan masjid, melihat bahwa kondisi kendaraan bermotornya ya sudah tidak ada. Sehingganya beliau mencari ke para jamaah menanyakan bahwa motornya tidak ada pada saat dia parkir di halaman masjid. Setelah itu, karena mengingat memang masih banyak jamaah, beliau menyiarkan di pengeras suara. Aksi pencurian sepeda motor di tempat ini baru pertama kali terjadi. Namun korban belum melaporkan peristiwa ini ke polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali untuk CSI, RTV. Kita ke kasus pembunuhan sahabat hanya karena berselisih paham masalah ganti rugi pohon yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Seorang adik di desa Karangjoho, Kecamatan Bergan, Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh kakak kandungnya sendiri. Tak butuh waktu lama, polisi pun dapat menangkap pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Warga desa Karangjoho, Kecamatan Badegan, Ponorogo, Jawa Timur digegerkan dengan tewasnya kakek bernama Ismu di Jalan Dukuh Melilir. Kakek berusia 74 tahun itu tewas dibunuh adiknya sendiri bernama Ismono, tak jauh dari tempat tinggalnya. Petugas kepolisian dari Resmo Polres Ponorogo, Jawa Timur langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Sebelumnya, peristiwa pembunuhan itu bermula saat pelaku tengah menebang pohon sengon miliknya untuk dijual. Tanpa disengaja, pohon tumbang menimpa pohon jati dan pohon mangga milik korban. Tak terima pohonnya rusak, korban sempat terlibat cekcok dengan pelaku hingga terjadi penganiayaan dan berujung dengan pembunuhan. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berupaya membawa korban ke rumah sakit. Namun naas, korban meninggal saat di tengah perjalanan. Lukanya itu dua luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Tapi ternyata sampai saat itu tidak nyampe di rumah sakit sudah meninggal dunia. Pelaku pun telah ditangkap polisi tanpa perlawanan di rumahnya. Pelaku mengaku nekat membunuh kakaknya sendiri karena merasa terancam lantaran hendak dipukul korban dengan batu. Aku langsung nebak. Terus? Ambruk nyamber jati ini mbake kan. Terus? Dan itu pun ganti rugi kali pemborong yang dipotong nih kali regine saat ini ku dengan bayar piyambake kan. Ternyata uangnya juga gak terima. Gak terima. Jaluk pirone? Ya duka pokoknya iki ora terima. Ngerti aku pokoknya ngoten. Terus sampean gregeten? Ya sampeyan daripada lha kula ajeng digepok watu berita. Tindak pidana penganiayaan atau pembunuhan. Ya, penganiayaan yang menyebabkan matinya si korban. Namun untuk saat ini kita masih memaksimalkan terkait kegiatan penyelidikan. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Dana Darmawan untuk CSI, RTV. Sahabat RTV, tas seorang pengunjung restoran raib dalam hitungan detik saat tengah asik makan dan berbincang dengan teman-temannya. Rekaman CCTV kejadian ini pun viral di media sosial. Ya, informasi selengkapnya bersama deretan berita kriminal viral lainnya akan kami sajikan dalam Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal, Jangan Miss Berita Kriminal. Apa kabar? Yuk kita cek ada berita viral kriminal apa aja sih malam ini.
Ulala, kita ke viral pertama yuk. Ada seorang pengamen terekam kamera lagi ngamuk-ngamuk nih. Parahnya si pengamen itu juga sampai nekat mukul emak-emak cuma gara-gara dikasih duit ngamen sedikit. Loh. Karena emang udah jelas-jelas pengamennya salah, warga pun kompak dong belain si emak yang dipukul. Si pengamen sih alasannya karena korban juga sempat ngeluarin celetukan yang gak enak pas diprotes perkara duit ngamen yang sedikit itu. Waduh, tapi ya nggak sampai mukul si emak pakai papan kayu gitu juga dong ya. Malah bisa jadi panjang deh urusannya karena kepala si emaknya jadi terluka tuh. Nah, keributan ini terjadi di Komplek Depsos Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Awalnya kan si pengamen ini nyanyi tuh, terus si korban ngasih duit deh. Taunya pengamen gak terima, cuma dikasih recehan terus ngamuk. Ternyata korban kepancing juga kan emosinya, ngomel-ngomel lah tuh. Nah, karena ngerasa sakit hati sama omelan korban, pelaku langsung ambil papan kayu yang ada di sekitarnya dan dipukulkanlah ke kepala korban. Nah kan jadinya pukulannya dibales tuh sama warga yang ada di situ. Pengamennya pun sampai babak belur nih say, dan langsung deh digiring bareng-bareng ke Polsek Pesanggerahan. Miss Binal dapat info nih kalau kata polisi si pengamennya itu pas lagi kejadian emang lagi dalam keadaan mabuk lem. Walah, pantesan gampang ngamuk gitu. Namanya ngamen kan emang mengais recehan ya kan? Kita lanjut yuk. Kamu suka makan di resto dan naruh tas sembarangan? Ulala, hati-hati. Kalau nggak dijaga atau keasikan makan, lupa deh barang berharganya ternyata digondol maling. Kayak yang dialami sama pengunjung salah satu resto di pusat perbelanjaan wilayah Sleman, Yogyakarta ini. Tas yang ia taruh di bawah kursi ternyata jadi sasaran komplotan maling. Nih rekaman CCTV-nya, kelihatan kan tuh ada dua pria yang usaha banget ngegeser tas yang ditaruh di bawah kursi makan korban. Padahal kalau dilihat-lihat situasi restonya lagi rame loh. Tapi ya nggak mencurigakan, soalnya dua pelaku emang dateng dan pura-pura mesen makanan juga. Nah ini. Lihat tuh, kaki salah satu pelaku leluasa banget ya, emang udah profesional. Dikit-dikit ngegeserin tas korban yang tepat duduk di belakangnya. Tapi sesekali si kedua pelakunya tuh nengok-nengok ke menu resto gitu, biar seakan-akan emang lagi milih makanan. Dan selang beberapa menit karena posisi tas korban juga udah mulai kegeser, ditambah korbannya juga asik makan terus ngobrol, tas incarannya itu sampai deh di kaki teman pelaku yang duduk persis di depannya. Lalu udah ketebak, pas tasnya udah dapet, keduanya langsung cabut say. Tuh tahu-tahu udah nenteng tas orang aja ya bang. Nih biasanya yang diincar di resto gini tuh kalau nggak orang yang lagi sibuk kerja di tempat makan, ya cewek-cewek yang lagi asik ngumpul kayak gitu tuh. Tapi jadi pelajaran ya, kalau kamu lagi makan di luar kayak tadi gitu, mending tasnya dipangku. Kalau memang ditaruh di atas meja, nggak memungkinkan. Kita lanjut ke viral yang terakhir ya udah yang terakhir aja nih. Ulala, kali ini ada cekcok antara dua pengendara sepeda motor gara-gara rokok. Nah, jadi ada satu pengendara nih yang protes karena ada bapak-bapak bawa motor tapi sambil merokok. Si bapak itu pun ditegur dong buat matiin dulu rokoknya atau kalau mau ngerokok ya mending berhenti minggir dulu gitu say. Ternyata si bapaknya nggak terima tuh ditegur gitu. Si bapak pun ngamuk dan malah sengajain merokok di depan mata si pengendara yang negurnya. Walah, kok kayak bocah sih pak kelakuannya?
Bukan tanpa alasan ya si pengendara menegur si bapak ya, karena abu rokok si bapak itu mengenai helmnya dan pasti dong mengganggu konsentrasi berkendara. Akhirnya mereka berdua pun cekcok di pinggir jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jawa Barat. Anda bisa kena orang lain ya. Padahal si pengendara itu menegur sekaligus mengingatkan loh kalau merokok sambil bawa motor itu bahaya. Tapi si bapak malah nyolot dan merasa nggak salah tuh kayaknya. Emang kenapa kalau saya ngerokok sambil bawa motor? Siapa yang larang? Gitu tuh malah si bapaknya. Si bapaknya ini juga malah balik menuding kalau si pengendara sengaja nih cari gara-gara sama dia di jalanan. Saya punya hak sebagai pengendara. Pak, sini. Miss Binal kasih paham. Peraturan, Pak. Peraturan yang ngelarang loh. Karena bisa membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan pengguna jalan lain. Sanksinya, tahu nggak? Bisa dipenjara 3 bulan dan juga denda Rp750.000. Tuh. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Dadah. Gedung kantor KPU Labuan Batu Utara, Sumatera Utara kebakaran. Para pegawai pun panik menyelamatkan kendaraan dan dokumen penting. Ya, CSI akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Kita lanjutkan CSI, sahabat. Kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Labuan Batu Utara, Sumatera Utara di Kecamatan Kuala Hulu terbakar. Ada 7 ruangan yang terbakar, diantaranya ruangan komisioner dan sekretaris. Kuat dugaan kebakaran ini diakibatkan adanya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Satu lagi mobilnya. Kebakar terus. Siram mobilnya kebakar. Para pegawai KPU Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara panik saat kantor mereka di Jalan Sermagajali, Aikanoman, Kecamatan Kuala Hulu terbakar. Mereka berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan menyelamatkan kendaraan yang terparkir. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan kantor tersebut. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Awalnya api keluar dari ruangan umum, ruangan komisioner, ruang sekretaris, dan 4 ruangan lainnya. Api kemudian merambat ke ruangan lain di kantor tersebut. Dokumen dan berkas-berkas penting lainnya juga ikut terbakar. Kuat dugaan kebakaran disebabkan akibat hubungan arus pendek listrik. Terbakar gimana? Berkas ya hampir 60% dipasangnya. Lebih itu terbakar. Itu berkas dokumen apa aja Ketua itu? Karena itu di ruangan yang terbakar bagian umum, itu ruangan umum itu yang berisi terkait dengan SPJ, terus berkas-berkas arsip yang lama, seperti itu. Bahkan ruangan kami, komisioner, dan ruangan Pak Sekretaris juga bagian dari ruangan yang terbakar itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kerugian masih dalam penyelidikan polisi. Dari Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI. RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama. Aduh, ya ini yang dibonceng ini memang sepertinya benar ya pakai helm ya. Tapi sebentar deh, ini kok dipakainya terbalik begini ya sahabat ya. Mana kacanya malah ditengkup pula. Nah padahal fungsi kaca helm melindungi wajah dari angin atau material lain yang kadang melayang ke wajah kita. Nah ini penting untuk menggunakan helm dengan benar untuk menjaga kepala dari luka serius akibat benturan. Nah sahabat, mari gunakan helm berstandar SNI sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan demi keselamatan kita bersama.
Sahabat RTV, kita tiba di penghujung acara, tapi jangan lupa untuk tetap saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hari kata saya Pramadika Samudra. Dan saya AKP Ini Regama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa. Jumpa.